Halo, selamat datang kembali. Nama saya Dr. Tovan. Teman-teman, dalam modul kali ini kita akan membahas tentang preventing arrest atau bradikardia. Kita akan membahas bagaimana memahami guideline bradikardia dari American Heart Association. Oke. Kita akan mulai ya. Pertama, ini merupakan bagian dari American Heart Association tentang bradikardia. Judulnya adalah Preventing Arrest, jadi bagaimana menangani kasus bradikardia sebelum atau untuk mencegah hingga pasiennya jatuh ke dalam kondisi cardiac arrest. Oke, kita akan mulai. Ini adalah bagian yang 2020 yang terupdate dari American Heart Association. Kita akan mulai dari yang paling atas. Pertama, consider atau mempertimbangkan masuk cara kita berpikir ke bagian ini adalah ketika heart rate-nya kurang dari 50. Ketika kita menemukan pasien dengan heart rate kurang dari 50, maka kita sudah mulai consider tentang algoritma ini. Ya. Jadi typically bradiarrhythmia adalah kurang dari 50. Selanjutnya, pada bagian yang kedua atau langkah selanjutnya, untuk menyederhanakannya, saya sering menyederhanakan dengan ini adalah kondisi di mana kita mensupport ABC. Kita mempatenkan jalan nafas jika diperlukan, kemudian memberikan dan menilai breathing dan juga memberikan terapi berupa terapi oksigen, menilai sirkulasi, tekanan darah, akral, kemudian irama jantung, termasuk juga terapinya memasang IV line, ya. Juga jangan lupa juga untuk memasang 12 lead EKG, dan di kondisi seperti ini sudah mulai berpikir tentang penyebabnya, di mana bradikardia penyebab utamanya yang terbesar adalah gangguan hipoksia, gangguan oksigenasi, dan juga toksin atau toksikologi. Jadi kondisinya ketika pasien heart rate-nya kurang dari 50, kita sudah mulai berpikir sesuai urutannya. Airway, breathing, circulation. Patenkan airway jika diperlukan, assess breathing-nya dan terapi dengan oksigen jika diperlukan, assess sirkulasinya berupa nadi, akral, tekanan darah termasuk irama jantung, dan terapinya berupa pemasangan IV line. Selanjutnya kita sudah mulai berpikir untuk penyebabnya. Pada umumnya adalah hipoksia dan juga toksik. Jadi mulai berpikir apakah ini kasus karena hipoksik atau karena toksin. Itu adalah bagian yang pertama. Selanjutnya turun ke bawah penilaiannya, apakah kondisi bradikardianya menyebabkan kondisi-kondisi 5 kondisi di bawah ini. Apakah menyebabkan hipotensi, altered mental status, sign of shock, kemudian ischemic chest discomfort, tidak nyaman di dada, kemudian tanda-tanda acute heart failure. Ya, ini sering ditandai di banyak yang bilang apakah ini stabil atau tidak stabil, apakah ini simptomatik atau tidak simptomatik. Pada intinya 5 gejala ini adalah gejala hipoperfusi. Apakah bradikardianya menyebabkan hipoperfusi di tingkat organ, di tingkat jaringan, dan tingkat sel. Ya. Saya sering menyederhanakannya dengan bilang ini adalah 5 gejala, 1 di kepala, 2 di dada, dan juga 2 di tangan untuk memudahkan mengingat. 1 di kepala, penurunan kesadaran atau altered mental status. Di dada adalah nyeri dada akibat iskemik dan juga sesak nafas akibat ischemic heart failure, acute heart failure. Yang di tangan 2 adalah tanda-tanda shock dan juga hipotensi. Jadi untuk menggunakan apakah ini stabil atau tidak stabil, ada 5 gejala. 1 di kepala, 2 di dada, dan 2 di tangan. Penurunan kesadaran, nyeri dada, sesak nafas, tanda-tanda shock, dan juga hipotensi. Jika tidak ada, cukup stabil pasiennya, maka kita cuma perlu melakukan monitoring dan evaluasi. Artinya mungkin pasiennya memang dasarnya adalah pasien dengan sinus bradikardi atlet atau apapun itu, cukup monitoring dan observasi dan cari penyebabnya, ya. Dan jika tidak, maka kita lanjut ke bagian yang di bawah, ya. Mulai ke bagian terapi, di mana mulai terapi pilihan pertamanya adalah yang pembelian atropin SA, sulfatropin atau atropin dengan dosis 1 mg setiap 3-5 menit, dapat diulang maksimal sampai 3 mg. Pada guideline yang sebelumnya di tahun 2015, dosis dari atropin adalah 0,5 mg. Tapi terdapat update di 2020 sehingga atropin dosisnya meningkat menjadi 1 mg, dapat diulang setiap 3-5 menit dengan dosis maksimal 3 mg. Itu yang pertama, atropin. 1 ampul atropin adalah 0,25 mg, jadi kita akan mengoplos 4 ampul, dibolus push
untuk 1 mg ya. Jika gagal, maka next pilihan selanjutnya adalah pemasangan TCP dan atau pemberian dopamin infusion dan epinephrine infusion. TCP nanti kita akan bahas. Jika atropin gagal, maka mulai kita masuk ke obat-obat infusion, bisa dengan dopamin ataupun dengan epinephrine. Dopaminnya adalah dengan dosis 5-20 mikro, epinephrine adalah 2-10 mikrogram per menit ya. Jadi jangan misalnya kita dapat total AV block di puskesmas atau daerah terpencil, atropin masuk mungkin gagal karena dia total AV block, kita berpikir TCP tidak ada, maka pasanglah dopamin drip. Kalau tidak punya dopamin drip, pasang epinephrine drip sesuai dengan dosis yang berada di tabel di sebelah kiri dari bagan tersebut. Oke ya. Selanjutnya apa? Terapi definitifnya mulai dipertimbangkan, mulai dipikirkan untuk expert consultation, kirim ke rumah sakit atau rujuk ke konsultasi ke dokter spesialis jantung untuk kita mulai berpikir ini pasien nantinya akan dipasang TVP atau transvenous pacing. Nah, saya akan membahas sedikit tentang TCP, TVP dan juga apa sih itu, karena sebagian besar kadang-kadang bingung apa itu TCP ya. Nah, kalau kita menghadapi kasus bradikardi, kita anggap normal dulu ya. Normal itu adalah 60 sampai 100. Kalau kita hadapi kasus bradiaritmia, di mana kurang dari 50, maka heart rate yang ada tidak cukup untuk memberikan, ya biasanya dia hanya 70 kali per menit, kemudian tiba-tiba jatuh ke 36 kali per menit, tentunya pompa darahnya tidak cukup. Maka ini menyebabkan gangguan hiperfusi. Nah, untuk mengejar itu, misalnya ini 36 kali per menit, untuk mengejar menjadi kembali 75 kali per menit, maka diperlukan impuls-impuls tambahan yang diberikan secara dari luar ya, impuls-impuls tambahan untuk memacu adanya kontraksi dari jantung ya, supaya kembali lagi heart rate-nya 75. Nah, pada ujungnya orang itu akan dipasang yang namanya permanen pacemaker. Pada jantungnya ditanam wire, kemudian pacemaker-nya biasanya ditanam di bahu. Maka kita bersifatnya permanen, istilahnya adalah PPM atau permanen pacemaker. Kondisi ini elektif, artinya bisa dijadwalkan dan direncanakan, dan pemilihan barang, pemilihan alat dan lain-lain. Maka untuk menjembataninya, dokter-dokter akan memasang yang namanya transvenous pacing atau temporary pacemaker. Sama, dipasang wire, tapi alatnya ditaruh di luar, dimasukkan ke femoral wire-nya, kemudian ditaruh di ventricle, kemudian settingnya melalui luar. Maka ini dikerjakan di cath lab, inilah yang namanya TVP, transvenous pacing. Pacemaker yang dipasang melalui vena, melalui cath lab, dari cath lab masuk ke vena femoral, kemudian jatuh ke ventricle wire-nya, kemudian dipacu jantungnya supaya mengejar heart rate yang normal gitu ya. Nah, ini kan juga perlu di cath lab, butuh persiapan, butuh waktu. Ketika menghadapi kegawat daruratan, maka opsi untuk menjembataninya, untuk buying time-nya adalah pemasangan TCP, transcutaneous pacing. Pacemaker, trans melalui kutan kulit. Jadi jantungnya yang lambat dengan pad yang seperti dari pad AED akan memberikan impuls untuk mengejar heart rate yang bradikardinya ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran di mana kita akan memasang TCP dulu untuk nantinya dipasang TVP. Dengan kalau sudah stabil dan diperlukan, maka nantinya akan dipasang permanen pacemaker. Oke ya. Oke, kita ulangi dulu bagan ini secara penuh dari atas ke bawah. Ini adalah bagan bradikardi, di mana kita mulai start masuk ke bagan ini jika heart rate-nya kurang dari 50 ya. Kalau sudah heart rate kurang 50, berpikir ini adalah bukan hanya sekedar bradikardi, ini adalah bradiaritmia. Masuk ke badan bawahnya, bahkan itu jangan simpelnya dipahami dengan ABC. Patenkan airway, breathing, assess breathing-nya, kasih terapinya oksigen ya. Kemudian C, assess C-nya, nadi akral, kemudian terapi IV dan juga 12 lead EKG. Mulai kita sudah berpikir apakah ini penyebabnya adalah hipoksia atau toksin ya. Baru dinilai apakah bradikardi ini menyebabkan 5 gejala, apakah stabil atau tidak stabil, apakah simptomatik atau tidak simptomatik. Ada 5 gejala, 1 di kepala, 2 di dada, dan juga 2 di tangan. Penurunan kesadaran, nyeri dada, sesak nafas, tanda-tanda syok, dan juga hipotensi.
Jika ada kita turun ke bawah, start medikasi dimulai dengan atropin sebesar 1 mg, dosis maksimalnya 3 mg, dapat diulang setiap 3 sampai 5 menit. Oke. Jika tidak berhasil, perkirakan mulai melakukan TCP, transcutaneous pacing, atau dopamine drip dan juga epinephrine drip. Mulai pertimbangkan untuk konsul kepada expert consultation untuk nantinya dipasang transvenous pacing. Oke ya. Yuk kita mulai contoh kasusnya. Ilustrasi kasusnya ya. Pertama, laki-laki 67 tahun, teman-teman sedang berjaga di UGD, teman-teman sedang praktek di gawat darurat. Datang 67 tahun dibawa oleh keluarganya, didorong oleh keluarganya dengan keluhan nyeri dada dari 3 jam. Kemudian diikuti dengan periode keringat dingin dan juga pingsan 2 kali, ya. Nah, dimulai pemeriksaannya. Yang pertama adalah initial impression seperti yang di awal ya. Menilai secara visual. Secara cepat dinilai adalah respon, breathing, dan color-nya. Responnya tampak pasiennya masih responsif, kemudian breathing-nya tampak cepat, didorong di kursi roda, kemudian color-nya tampak pucat dari jauh. Teman-teman mendekat, mulai ajak bicara, "Pak, kenapa Pak?" Pasiennya bisa berbicara. Dari RW-nya berarti paten. Saya nyeri dada dok, kemudian saya mulai keringat dingin dan dapat pingsan. Saya nggak sadar rasanya dapat gelap 2 kali sampai 3 kali, saya tidak paham rasanya kok tidak nyaman di dada saya. Oke, RW-nya bisa bicara berarti RW-nya paten. Kemudian teman-teman mengakses breathing, RR-nya 18 kali per menit, kanan kiri simetris, tidak ada ronki, sedikit ada ronki, tidak ada wheezing, kemudian saturasinya ternyata 89%. Teman-teman terapi dengan oksigen 10 NRM 10 liter per menit, saturasi naik 94-95%. Oke, lanjut. Teman-teman megang nadi dan juga akralnya. Nadinya teraba lemah, lambat 36 kali per menit. Akralnya dingin, nadinya lemah, CRT-nya lebih dari 2 detik. Tekanan darahnya adalah sebesar 80-50. Rekaman EKG didapatkan. Rekaman EKG-nya menunjukkan bradikardi dengan gambaran total AV block. Dari D, kesannya pasiennya verbal, refleks pupil isogor, tidak ada kelainan neurologis, kemudian exposure, tidak ada tanda trauma, tidak ada alergi, tidak temperaturnya juga normal. Oke ya. Kalau kita bahas seperti di kasus tadi, di bagian tadi, untuk kasus ini, maka kita akan dari atas ke bawah, heart rate-nya kurang dari 50, kita assess airway, kita assess breathing, terapi C-nya, ternyata kita nilai stabil atau tidak stabil. Pada kasus ini, apakah stabil atau tidak stabil? Pada kasus ini tidak stabil karena kita menemukan satu penurunan kesadaran, altered mental 1, dan kondisinya hanya verbal. Terdapat nyeri dada, ya, ischemic chest discomfort, kemudian tanda-tanda shock, di mana akralnya dingin, CRT-nya lebih dari 2 detik, ya, nadinya lemah, dan ada hipotensi. Maka pasien ini tidak stabil atau simptomatik bradikardi atau bradikardi yang tidak stabil. Maka start yang terapi yang diberikan adalah A. Atropin sebesar 1 mg maksimal 3 mg, dapat diulang 3-5 menit. Karena ini total AV block kemungkinan gagal, maka teman-teman bisa next step-nya yaitu pemasangan TCP dan atau dopamin dan atau epinephrine drip. Untuk nantinya persiapkan untuk konsul expert dan juga next-nya transvenous pacing. Oke, mudah-mudahan ilustrasi kasus ini bisa memberikan gambaran bagaimana teman-teman memahami terhadap bradikardi guideline, yaitu preventing arrest bradikardi. Saya Dr. Tovan, sampai jumpa di modul selanjutnya. Terima kasih.